Gong yang jelas perlahan bergema di seluruh tempat pelelangan. Mengikuti suara gong, keributan dan kebisingan di tanah juga berangsur-angsur surut. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke platform kristal. Mata mereka semua memanas. Hehehe, saya pikir semua orang di sini telah menunggu sampai mereka merasa sedikit tidak sabar. Karena itu masalahnya, saya tidak akan mengatakan kata-kata resmi atau dangkal yang mengganggu Anda. Pria tua berambut putih itu, yang mengenakan pakaian mewah, tersenyum saat dia menatap masa padat kepala di tempat pelelangan. Akhirnya, tatapan tidak jelasnya menyapu faksi yang duduk di barisan depan. Suaranya yang keras dan jelas bergema di seluruh tempat. Sebagai juru lelang yang sangat berpengalaman, dia jelas tahu apa yang ingin dilihat dan tidak ingin dilihat oleh orang-orang di bawah ini. Oleh karena itu, perkenalannya yang tidak perlu di awal langsung disingkirkan. Tanpa ragu, bagaimanapun, tindakan lelaki tua itu memang telah memenangkan sorak-sorai dari seluruh tempat. Setidaknya, bahkan pemimpin sekte junior darah yang gelap dan sedingin es itu juga mengangguk sedikit. Saat pameran lelang besar tahunan dimulai, saya pikir yang ini, yang telah diatur 8 gerbang kami, pasti tidak akan mengecewakan siapapun. Orang tua itu dengan lembut bertepuk tangan. Dia berkata dengan suara yang jelas, saya mengumumkan bahwa pameran lelang Black Mark City dimulai sekarang. Saat suara jelas lelaki tua itu jatuh, cahaya yang tajam dan tajam meletus dari platform kristal. Beberapa saat kemudian sebelum cahaya yang intens menghilang, di platform lelang di depan lelaki tua berambut putih, ada pedang panjang yang seluruhnya berwarna biru, memantulkan kilauan yang tebal dan dingin saat cahayanya memantul darinya. Melihat jejak energi yang mengalir di tubuhnya, itu jelas senjata monster core yang dibuat oleh pandai besi terkenal dengan cermat. Pedang ini bernama Cold Edge. Itu dicetak dari logam dingin dan dikatakan dapat memotong besi seperti memotong tanah. Selain itu tertanam sempurna dengan peringkat 3S afinitas monster core. Jika seseorang yang mempraktikkan keterampilan afinitas air atau es menggunakannya untuk bertarung dengan lawan, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Senjata magis yang kuat adalah sesuatu yang harus dibawa saat keluar. Jika ada yang berminat, jangan segan-segan mengeluarkan uang di tas Anda. Uang mungkin berharga, tapi itu hanya dengan prasyarat seseorang memiliki kehidupan untuk menikmatinya, bukan? Hehehe, orang tua itu memegang pedang panjang biru di tangannya. Tubuh pedang bergetar dan samar, udara dingin naik membentuk kabut putih tak jelas yang sebagian terlihat. Dia menoleh ke arah tempat pelelangan dan tersenyum saat dia berkata, harga dasar adalah 100.000. Semuanya silakan. Senjata inti monster, Hu Xiaoyan bergumam sambil menatap pedang panjang itu. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan itu. Saat ini dia sudah memiliki senjata seperti pedang penguasa Suan berat, di mana seseorang membuat gerakan besar dengan serangannya, memiliki momentum yang memberi tekanan pada orang lain. Dia benar-benar akan sedikit tidak terbiasa jika dia diminta untuk mengganti senjata menjadi pedang panjang yang ramping dan elegan. Oleh karena itu, dia tidak berniat ikut tender untuk barang ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa hal-hal baik datang pada akhirnya. Tentu saja, kurangnya minat Xiaoyan tidak secara alami berarti orang lain tidak akan tertarik. Untuk Douze, senjata yang dipasang di tangan seseorang seperti kuali obat di tangan seorang alkemis. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencari nafkah. Karena itu, setelah kata-kata lelaki tua berambut putih itu jatuh, cukup banyak suara penawaran berulang kali terdengar melalui tempat pelelangan. Penawaran pertama bertahan selama beberapa menit sebelum pedang itu berhasil dilelang kepada seorang pria kurus dan tampak lemah dengan wajah bersemangat untuk 150.000 koin emas. Setelah lelang pertama berjalan dengan sukses, berbagai harta karun, armor, keterampilan gold, teknik ki, bahan obat, dan lain-lain, yang menyebabkan mata orang terpesona, mulai muncul di platform lelang. Bahkan ada suatu ketika Xiaoyan agak tercengang saat dia melihat sedikit keindahan yang didorong ke peron. Dia tidak terlalu tua, mungkin terlihat berumur sekitar 22-23 tahun. Sosoknya, bagaimanapun, telah matang sampai membuat orang tidak bisa berkata-kata. Wajah kecil, yang dipenuhi dengan rasa takut bisa langsung merangsang keinginan laki-laki dari orang-orang di tempat pelelangan yang membantai sepanjang waktu.
Satu demi satu, mereka berubah menjadi serigala. Akhirnya, itu benar-benar berakhir dengan harga tinggi hampir 130.000, menyebabkan juru lelang berambut putih di peron itu membuka mulut dan tersenyum. Xiao Yan duduk di kursi empuk dan dengan acuh tak acuh memperhatikan para badut di sekitarnya. Dia memejamkan mata dan menunggu sesuatu yang bisa membangkitkan minatnya. Selama pameran lelang, tidak terlalu banyak item unik, yang menciptakan suasana ledakan yang berlebihan, yang muncul. Apalagi orang-orang yang menawar hanyalah beberapa orang yang duduk di belakang. Faksi kuat di barisan depan, yang memiliki banyak kekayaan, belum membuat satu penawaran sampai sekarang. Duong-duong, suara gong jelas lainnya ditransmisikan dari platform kristal. Juru lelang berambut putih itu penuh dengan senyuman saat dia menerima piring perak kecil dari tangan seorang pelayan wanita. Ada 2 botol giok kecil transparan di piring perak. Ada pil obat hijau berguling-guling di dalam masing-masing botol giok. Pil obat ini menarik cukup banyak tatapan saat muncul. Bagaimanapun, pil obat adalah sesuatu yang sangat diminati dan setara dengan metode Qi dan teknik Dou di benua Dou Qi ini. Selain itu, beberapa dari ramuan obat itu, yang dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, akan menyebabkan banyak orang berbondong-bondong. Hehehe, pil obat ini disebut pil roh hijau. Saya rasa cukup banyak orang yang pernah mendengar namanya. Itu dapat membantu orang-orang yang telah berada di puncak kelas Dousi untuk waktu yang lama untuk menerobos penghalang mereka dalam sekali jalan. Selain itu, pil roh hijau ini adalah dari kelas 2 lapisan. Jika seseorang cukup beruntung setelah mengkonsumsinya, dia mungkin akan membumbung tinggi dengan 2 bintang kekuatan. Juru lelang berambut putih menunjuk ke pil obat di dalam botol dan tersenyum saat dia berbicara. Kata-kata juru lelang baru saja jatuh ketika keributan pecah di tempat pelelangan. Banyak orang menatap botol giok di piring perak dengan mata panas mendidih. Pil obat semacam ini, yang dapat membantu orang menerobos penghalang antar kelas, hanyalah sesuatu yang mungkin memiliki kesempatan untuk melihat apakah seseorang beruntung, tetapi tidak dapat berharap untuk mendapatkannya bahkan di dalam wilayah sudut hitam. Dousi dan Dadousi hanyalah perbedaan satu kata saja. Namun, hanya dengan melangkah ke yang terakhir, seseorang dapat benar-benar dianggap telah mencapai tingkat ketika seseorang memiliki pijakan dalam perjalanan melatih Douki seseorang. Persimpangan ini pada dasarnya merupakan perubahan yang sangat besar. Oleh karena itu, ada banyak orang yang berhenti di puncak kelas Dousi dan tidak dapat mengambil langkah maju untuk waktu yang lama. Namun, masalah ini dapat dengan mudah diatasi dengan pil roh hijau. Karena inilah bahkan beberapa dari faksi besar di depan juga memiliki ketertarikan saat pil muncul. Bagaimanapun, pil roh hijau bisa merawat satu Dadousi. Dilihat dari segi jangka panjang, transaksi bisnis ini cukup berharga. Meskipun orang-orang kuat di puncak adalah penguasa di wilayah sudut hitam, kelas Dadousi adalah pilar tingkat menengah dari banyak faksi. Secara alami bagus jika seseorang dapat menambahkan beberapa lagi. Tentu saja, karena semua orang telah mendengar nama pil roh hijau, saya pikir Anda semua juga harus mengetahui beberapa efek sampingnya. Juru lelang tersenyum, sebuah kelicikan melintas di matanya. Dia tidak menyebutkan efek reaksi dari pil roh hijau terlalu jelas tetapi secara samar-samar mengisyaratkan ke arah itu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Harga lelang dasar 330.000, 340.000. Suara juru lelang baru saja terdengar ketika seseorang dari kursi di belakang berteriak dengan keras. 350.000. Jelas ada cukup banyak orang yang tertarik dengan pil semangat hijau 2 lapisan. Oleh karena itu, tawaran sebelumnya dilampaui dalam waktu kurang dari 1 menit. Xiao Yan diam-diam duduk di kursinya. Jari-jarinya terjalin menjadi satu. Ketika dia mendengar suara berulang dari harga yang dinaikkan berlomba di telinganya, senyuman tipis tanpa sadar muncul di wajahnya di bawah jubah hitam. Sejauh mana pil roh hijau diterima di wilayah sudut hitam telah jauh melebihi harapannya. Menurut situasi ini, dia setidaknya memiliki cukup uang untuk membeli semua bahan obat untuk pil ungu pemulihan spiritual. Teriakan harga berulang kali terdengar satu demi satu di dalam tempat lelang. Hanya dalam 10 menit, harga satu pil roh hijau telah meningkat dari 330.000 menjadi sekitar 400.000.
Ketika harga telah mencapai level ini, teriakan itu jelas menjadi lebih jarang. Lagi pula, jika satu pil sama dengan 400.000, dua pil hampir sama dengan 1 juta. Harga semacam ini agak terlalu mahal bagi kebanyakan orang. 550.000. Tepat saat harga berhenti di 490.000, suara yang agak sedingin es, dan malas akhirnya terdengar dari barisan depan. Mendengar harga ini, yang tiba-tiba melonjak 60.000, Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Tatapannya yang agak aneh berhenti di tubuh pemimpin sekte junior dari sekte darah. Hatinya dengan lembut bergumam, apakah dia juga tertarik dengan pil Green Spirit? Setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah meneriakkan harga, rumah lelang yang berisik segera menjadi jauh lebih tenang. Beberapa orang yang awalnya berencana menaikkan harga sekali lagi saling berhadapan dan dengan enggan duduk. Meskipun mereka punya sejumlah uang, mereka tidak diragukan lagi tahu batas mereka dan konsekuensinya jika mereka bersaing dengan Blood Sekte. Karena ini masalahnya, mereka mungkin juga menyerah. 560.000. Tepat ketika Xiao Yan mengira harganya akan berhenti pada 550.000. Namun, suara samar tiba-tiba terdengar. Tatapan mengikuti teriakan dan bergerak, sebelum akhirnya berhenti di tubuh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah tengkorak abu-abu di barisan depan. Mereka sedikit mengernyit saat hati mereka bergumam, seseorang dari makam tengkorak hitam. Black Skeleton Storm juga merupakan faksi yang cukup kuat di dalam Black Corner Region. Dikatakan bahwa mereka mempraktikkan metode Qi yang sangat aneh. Selain itu, afinitas unsur mereka miring ke arah afinitas kelembutan yang langka. Oleh karena itu, hanya ada sedikit orang di dalam makam tersebut. Namun, semuanya elit orang kuat. Mereka biasanya memiliki konflik yang tak henti-hentinya dengan sekte darah, tetapi mereka tidak benar-benar keluar dan bertarung sampai mati karena penindasan dan pengekangan para pemimpin di kedua sisi. Ketika dia mendengar ada seseorang yang mengeluarkan tawaran bersaing, mata pemimpin sekte junior dari sekte darah segera menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia memiringkan kepalanya dan menatap wajah kayu pria parubaya itu. Dia berkata, 580.000, 590.000. Pria parubaya itu masih tanpa ekspresi saat dia berteriak dengan kecepatan tetap. Tatapan orang-orang di seluruh tempat lelang diaglomerasi kedua orang ini. Fraksi-fraksi di barisan depan tidak ikut serta. Mereka hanya mengamati dua orang itu dengan penuh minat ketika mereka bertanya-tanya seberapa tinggi kedua orang itu akan menaikkan harga. Pemimpin sekte junior, 500.000 sudah harga puncak untuk pil jiwa hijau 2 lapisan. Jika Anda terus menambahkan, Anda akan sedikit rugi. Selain itu, kami harus menyisakan sejumlah uang untuk kontes terakhir. Tampaknya setelah melihat bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah masih berpikir untuk menaikkan harga sekali lagi, lelaki tua di sampingnya buru-buru berbisik. 600.000. Pemimpin sekte junior dari sekte darah sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum mengumumkan harga akhirnya. Dia telah membuat keputusan bahwa dia akan membatalkan penawaran ini jika pihak lain menaikkan harga lebih lanjut. Terhadap harapan banyak orang, bagaimanapun, pria parubaya tanpa ekspresi tidak membuka mulutnya lagi setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah meneriakkan harga ini. Dia menyusut kembali ke kursinya dan ejekan samar muncul di wajah kayunya. Tindakan pria parubaya itu menyebabkan pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Leng, menjadi kosong. Dia segera tampak mengerti apa yang terjadi dan kegelapan pekat terangkat dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut berkata, sangat bagus. Jika ayah ingin mengambil tindakan kali ini, biarkan aku menangani Moerhan ini. Aku ingin dia merasakan sakitnya darahnya terkuras seluruhnya. Hehehe, pemimpin sekte junior Fan Leng menawarkan 600 koin emas untuk satu pil. Siapa lagi yang mau menaikkan harga? Jika tidak ada siapapun, maka 2 pil roh hijau 2 lapisan itu miliknya. Juru lelang berambut putih cukup puas dengan harga tersebut. Dia langsung tersenyum saat bertanya pada kerumunan. Melihat tidak ada respon, dia akhirnya menjatuhkan palu lelang di tangannya ke bawah. 1.200.000. Bukan harga yang buruk, pengisap ini. Senyuman mengejek muncul dalam bayang-bayang di bawah jubah hitam. 1.200.000 akan mengalir ke kantong uang Xiao Yan yang sudah habis. Setelah melelang 2 pil roh hijau,
Beberapa barang di belakang tidak dilelang dengan harga tinggi. Beberapa barang hanya dinaikkan harga satu kali sebelum berhasil dilelang kepada seseorang. Ini menyebabkan juru lelang di atas panggung merasa sedikit kesakitan. Penjualan ini terkait dengan evaluasi dan pendapatannya. Beruntung, bagaimanapun, air surut ini akhirnya tiba-tiba naik setelah berlangsung selama lebih dari 10 menit. Bahkan wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan pada benda yang dilelang. Juru lelang dengan hati-hati menggunakan kedua tangannya untuk mengambil gulungan yang terbuat dari batu giok kuno dari platform kristal. Ekspresinya penuh dengan misteri saat dia menghadapi kerumunan. Semuanya, hal yang akan dilelang selanjutnya adalah sesuatu yang saat ini sangat jarang terlihat. Ini semacam teknik Do, karena metode untuk membuatnya hilang, sekarang ini menjadi sangat langka. Setelah mendengar pengantar yang diberikan oleh juru lelang, Xiao Yan tampaknya samar-samar merasakan sesuatu di dalam hatinya. Teknik Flying Dove, sayap langit kelelawar petir. Tangan juru lelang gemetar, gulungan itu tiba-tiba meluncur ke bawah dan langsung terlihat. Saat itu juga, sepasang berskala kecil, sayap kelelawar berwarna hitam, yang tampaknya memiliki aura hantu muncul di hadapan semua orang. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan tercengang saat dia melihat sepasang sayap kelelawar yang sangat indah. Dia menghembuskan nafas panjang saat dia bergumam di dalam hatinya. Aura ungu samar, pencahayaan merembes keluar dari dalam sayap kelelawar hitam yang gelap. Beberapa busur tampak seperti bentuk petir seperti zat tampak sangat misterius. Setelah yang disebut Lightning Bat Skywings ini muncul, seluruh rumah lelang menjadi agak sunyi. Beberapa orang, yang tidak tahu apa itu, tampak sedikit tersesat. Namun, keributan terjadi di antara mereka yang pernah mendengar nama teknik Flying Dove, seperti Sekte Darah, Makam Tengkorak Hitam, dan faksi lain di depan. Jelas, yang disebut Lightning Bat Skywings ini telah membuat mereka tertarik. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki teknik Dou ini, mereka akan bisa terbang, seperti Douwang yang kuat. Ini pasti sesuatu yang seseorang harus dengan mudah membunuh orang dan melarikan diri. Hal ini menarik, saya suka itu. Tatapan pemimpin Sekte Junior Darah menatap tajam ke sayap kelelawar aneh, yang telah lolos dari gulungan Bet Ugiok saat dia dengan lembut bergumam. Pemimpin Sekte Junior, harga teknik Dou terbang ini kemungkinan akan lebih dari 1 juta. Jika kami terus menyia-nyiakan seperti ini, kami mungkin tidak dapat bersaing untuk mendapatkan item terakhir. Setelah mendengar perkataan Fan Ling, seorang lelaki tua berwajah pucat tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik karena khawatir. Kenapa kamu begitu cemas? Fan Ling melirik orang tua itu dan tertawa terbahak-bahak, karena ayah sudah membuat persiapan, benda itu akan mendarat di tangan kita terlepas dari siapa yang mendapatkannya melalui pelelangan. Dalam hal ini, kami bahkan mungkin dapat menghemat banyak. Namun, itu terlalu berisiko. Apalagi jika informasinya bocor, itu akan sedikit merepotkan. Orang tua itu dengan ragu-ragu berkata, saya tentu punya rencana sendiri. Tidak perlu terlalu khawatir, Elder Luo. Tatapan Fan Ling gelap dan dingin saat dia memandangi sekelompok orang dari makam tengkorak hitam, yang duduk tidak jauh, sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Melihat bahwa nasihatnya tidak berguna, yang disebut Elder Luo hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Di platform kristal, juru lelang berambut putih meludahkan air liurnya ke segala arah saat dia dengan kasar menjelaskan efek dari teknik Dou terbang. Ketika orang-orang itu, yang awalnya agak bingung, mendengar bahwa benda ini dapat memungkinkan seseorang terbang di langit tanpa naik ke tingkat Douwang, mata mereka langsung menjadi berapi-api. Hehehe, kupikir semua orang juga harus tahu bahwa teknik Flying Dou saat ini sangatlah langka. Setelah negosiasi kami, Lightning Bat Skywings ini dapat dianggap sebagai teknik terbang Dou terbang Suan menengah kelas rendah jika diberi peringkat sesuai dengan kelasnya. Oleh karena itu, harga dasar ditetapkan 1 juta. Lelang sekarang akan dimulai. Juru lelang berambut putih tersenyum lagi saat dia berbicara. Sebenarnya semahal ini. Mendengar harga tinggi 1 juta, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan tatapan panas di dalam tempat pelelangan langsung sangat berkurang saat harganya diumumkan. Hehehe, memang sedikit mahal, tapi teknik Flying Dou sebanding dengan harganya.
Ini juga alasan mengapa bahkan saya mengatakan bahwa Anda beruntung ketika Anda mendapatkan sayap awan ungu dari gua gunung saat itu. Setidaknya, Anda mungkin satu-satunya orang yang memiliki teknik Flying Dou di Kekaisaran Jiama. Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Hei, ini pertama kalinya aku melihat Flying Dou teknik selain Purple Cloud Wings. Guru, jika sayap langit kelelawar petir dibandingkan dengan sayap awan ungu saya, mana yang lebih cepat? Xiao Yan tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Sayap awan ungu milikmu adalah teknik tingkat kelasuan tingkat menengah sementara ini adalah teknik kelasuan tingkat rendah. Secara alami Anda sedikit lebih cepat. Namun, karena dibuat dari Lightning Bat, kecepatan Lightning Bat Skywings ini dapat didorong hingga bat ekstrim selama badai petir. Di lain waktu, itu hanya bisa dianggap biasa. Yao Lao tersenyum saat menjawab. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan pengertian. Dia menarik pandangannya. Sekarang dia memiliki sayap awan ungu. Sayap langit kelelawar petir mungkin tampak sangat menakjubkan. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan tekniknya saat ini dan tidak akan menarik minatnya. Meskipun dia tidak terlalu tertarik, itu tidak berarti orang lain sama dengannya. Saat suara juru lelang berambut putih jatuh, pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Ling, perlahan berdiri. Tatapan mengancamnya menatap semua orang di sekitarnya. Siapapun yang matanya bersentuhan dengannya akan secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya. Hanya orang-orang kuat itu, yang juga didukung oleh kekuatan yang cukup kuat, bertindak seolah-olah mereka tidak merasakan apa-apa. 1.300.000. Fan Ling menarik pandangannya dan dengan dingin mengeluarkan harga yang menyebabkan keributan di dalam rumah lelang. Langsung menaikkan harga 300.000 dalam sekali jalan. Tampaknya orang ini bermaksud untuk mengumumkan satu hal kepada semua orang. Tuan muda ini menginginkan Flying Dou teknik. Di bawah harga ini, seluruh rumah lelang menjadi tenang, selain dari beberapa bisikan. Untuk beberapa saat sebelum tawa yang menyihir, yang merembes langsung ke tulang seseorang terdengar, pemimpin sekte junior Fan Ling benar-benar murah hati. Namun, Sky Serpent Mansion kami juga cukup tertarik dengan Lightning Bat Skywing ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf. 1.400.000. Ekspresi dari Fan Ling itu mau tidak mau berubah sedikit ketika dia mendengar suara yang mempesona ini. Matanya sedikit mengeras saat dia menatap sisi lain dari rumah lelang. Di tempat dia melihat, beberapa tubuh tinggi dan seksi sedang duduk di sana, bersantai di kursi berbulu mereka. Pinggang lembut mereka sama memikatnya dengan ular air. Sebenarnya Elder King dari Sky Serpent Mansion. Sungguh tidak terduga bahwa Anda juga datang untuk berpartisipasi dalam pameran lelang tahun ini. Fan Ling memberikan senyum dangkal saat dia berbicara. Saya tidak punya pilihan, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Apakah Anda tidak setuju, pemimpin sekte junior? Wanita yang menyihir itu, yang disebut Penatua King, tersenyum ketika dia menanyakan pertanyaannya. Sosoknya yang mempesona menyebabkan nyala api yang jahat menari di dalam hati cukup banyak pria muda di rumah lelang. Jika mereka menekan tubuh lembut seperti ular ini dan mendengar suara yang dipancarkan dari bibir merah lembab itu, betapa gilanya mereka nantinya. Sky Serpent Mansion, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mempertanyakan ketika dia mendengar nama ini. Anak kecil, saat itu kau bahkan bertukar pukulan dengan orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Jangan bilang kamu sudah lupa. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Saling bertukar pukulan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Segera, dia tampak teringat sesuatu dan ekspresi di balik jubah hitamnya berubah drastis. Wanita misterius itu dan kaisar ular hitam bersayap 8. Ya, mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam Sky Serpent Mansion. King Lin ada di tangan mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Hehehe, kamu tidak perlu terlalu khawatir dengan gadis kecil itu. Hidupnya di Sky Serpent Mansion sebenarnya lebih baik daripada tempat lain. Mata aneh dan unik miliknya akan menyebabkan Sky Serpent Mansion menggunakan semua sumber daya mereka untuk melatihnya. Jika Anda bertemu dengannya di masa depan, Anda mungkin akan terkejut dengan kekuatannya. Yao Lao terhibur. Semoga, namun, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan pergi dan mencarinya. Jika memang benar seperti yang dikatakan guru, maka saya akan melupakannya.
Jika Sky Serpent Mansion mencoba untuk dengan paksa mengambil mata seseorang, seperti klan Mo itu, aku pasti tidak akan membiarkan dia tinggal di tempat semacam itu. Xiaoyan merenung di dalam hatinya. Hati Xiaoyan merasakan sedikit simpatik untuk gadis kecil yang memiliki kehidupan yang menyedihkan itu. Apalagi, dia direnggut dari tangannya. Karena itu, dia juga merasa sedikit malu. Iya, Yao Lao memberikan respon sebelum langsung terdiam. Selama Yao Lao berbicara dengan Xiaoyan, persaingan di rumah lelang telah meningkat ke tingkat yang bisa menyebabkan orang gemetar ketakutan. Sementara Fan Ling dan Penatua King menawar satu sama lain, faksi lain juga kadang-kadang akan mengipasi api dan menaikkan harganya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, Lightning Bat Sky Wings, harga dasar 1 juta telah naik menjadi lebih dari 1.700.000. Terlebih lagi, dari tampang situasinya, itu sebenarnya pertarungan jarak dekat, situasi yang sulit diselesaikan. 1.900.000. Fan Ling menghirup napas dalam-dalam dan kemerahan seperti tidak wajar muncul di wajah putih pucatnya. Tatapan gelapnya yang pekat menatap ke arah Elder King yang mempesona dan bergerak. Pemimpin junior sekte Fan Ling sangat murah hati. 1.900.000. Saya harap Anda masih memiliki cukup uang pada akhirnya. Setelah harga terakhir Fan Ling, wajah lama Penatua King juga sedikit berubah. Tujuan mereka kali ini bukanlah teknik gol terbang. Membuang-buang uang terlalu banyak saat ini jelas tidak bijaksana. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah untuk terus bertanding. Dia mengangkat bahunya dan berkata dengan bibir melengkung. Fan Ling tertawa dingin. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke platform kristal, berteriak dingin ke juru lelang, yang agak keluar dari situ. Mengapa kamu masih linglung? Oh, hehehe, pemimpin sekte junior, tolong jangan marah. Juru lelang berambut putih, yang kaget bangun, buru-buru berkata sambil tersenyum. Setelah menghadapi tempat pelelangan dan bertanya 3 kali sesuai aturan, palu lelang di tangannya akhirnya turun, mengumumkan pemilik terakhir. Setelah jatuhnya palu lelang, teknik gol terbang jatuh ke tangan Fan Ling. Cek, mereka memang layak menjadi faksi besar. Mereka bertindak sangat luar biasa. 1.900.000. Jumlah yang sangat besar ini setara dengan pendapatan klan Xiao kami selama beberapa tahun. Saat Xiaoyan menatap Fan Ling, yang perlahan duduk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya dan berbisik sambil tersenyum. Setelah Lightning Bat Sky Wings dilelang, pada harga tertinggi yang terlihat sejak dimulainya pelelangan, penawar di belakang turun ke air surut. Meskipun barang-barang sebelumnya dilelang dengan harga yang tidak akan membuat orang lain terdiam, itu tidak diragukan lagi menyebabkan orang berhenti merasa sok ketika mereka membandingkannya dengan harga tinggi dari teknik ini. Xiaoyan menyandarkan punggungnya ke kursi. Jarinya dengan lembut menepuk lututnya. Kadang-kadang, penglihatan periferalnya akan menyapu orang-orang itu dari Sky Serpent Mansion. Orang tidak tahu apa yang dipikirkan wajah di balik jubah hitam itu. Hehehe, benda yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Ini karena kita bahkan tidak tahu persis apa kegunaannya. Namun setelah perbedaan berulang kali dari pameran lelang kami, tampaknya itu adalah peta harta karun tertentu yang tidak diketahui. Juru lelang berambut putih membungkukkan tubuhnya untuk mengambil piring perak. Setelah itu, dia dengan hati-hati menarik kain di atas piring perak. Segera, sepotong kain kuno yang bobrok muncul di hadapan semua orang. Saat mereka melihat pecahan kain yang bobrok, semua orang di aula segera mengeluarkan suara mencemooh setelah hening beberapa saat. Senyuman di wajah pelelang berambut putih agak canggung saat dia mendengar tanggapan yang tidak bahagia. Setelah diperiksa, kain tua ini seharusnya menjadi peta. Ini bisa dikenali dari rute dan simbol di atasnya. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan banyak hal selain ini. Dengan pengecualian, sudut mata juru lelang melirik kain tua itu. Jari-jarinya memutarnya dan meletakkannya di atas cahaya di depan mata semua orang. Dia menunjuk ke gambar tertentu di tepi, di mana hanya setengahnya ada dan berkata sambil tersenyum, "Jika itu yang saya pikirkan, peta ini pasti sudah sangat tua. Meskipun saya tidak yakin akan mengarah kemana, barang kuno seharusnya tidak menjadi barang biasakan. Seseorang harus berjudi sedikit, jika ada yang bisa mendapatkan peta lengkap dan cukup beruntung, hal yang disembunyikan mungkin mengguncang seluruh benua."
Cuy, kebanyakan orang mendengus jijik di hadapan kata-katanya ini. Tentu saja, tidak semua orang bereaksi seperti ini. Setidaknya, mata Xiao Yan saat ini tiba-tiba melebar. Tatapannya mengandung sedikit getaran saat dia menatap gambar yang terletak di tepi potongan peta itu. Dia menghirup napas dalam-dalam yang sejuk di dalam hatinya dan melakukan yang terbaik untuk menekan pikiran yang berputar dan bergelombang di dalam dirinya. Ada dua fragmen peta yang mirip dengan ini di dalam cincin penyimpanannya. Gambar itu dengan hanya satu sisi bukan hanya beberapa garis tetapi adalah api setan lotus yang memurnikan. Peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Purifying Lotus Demon Flame adalah Heavenly Flame yang menakutkan yang bahkan Yao Lao belum pernah lihat sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa di bawah api iblis semacam ini, Dozong dan bahkan Dozuns hanya bisa gemetar ketakutan. Jika dia mendapatkannya, akankah flame mantra secara langsung berkembang menjadi metode Ki Kelastian yang legendaris? Tentu saja, Xiao Yan juga mengabaikan jawaban ini. Satu-satunya hal yang dia ketahui saat ini adalah bahwa dia harus mendapatkan potongan peta itu dengan segala cara. Di platform kristal, air liur juru lelang berambut putih meludah kemana-mana saat dia memperkenalkan betapa misteriusnya potongan kain kuno ini. Singkatnya, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan nilai potongan kain tua ini bahkan sedikit. Sayangnya, efeknya sepertinya tidak terlalu bagus. Ini karena beberapa orang di tempat pelelangan sudah menjadi tidak sabar selama perkenalannya dengan pasien. Beberapa dari mereka yang bertemperamen buruk langsung mengumpat. Mendengar bahwa orang-orang di bawah tidak memiliki tanggapan yang antusias, juru lelang berambut putih hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menelan ludahnya dan membasahi tenggorokannya yang kering sebelum berbicara dengan senyum pahit. Menurut yang kami tentukan, harga dasar potongan kain ini adalah 100.000. Sekarang, pelelangan akan dimulai. Saat suara juru lelang berambut putih jatuh, tempat lelang yang sangat besar segera menjadi benar-benar sunyi. Beberapa tatapan yang menyapu platform itu seperti mereka mencoba menemukan seorang idiot. Siapa yang akan menghabiskan 100.000 koin emas untuk membeli barang yang rusak, yang bahkan tidak diketahui apakah itu asli atau palsu? Terlebih lagi, bahkan jika seseorang punya uang, dia tidak akan menghabiskannya secara acak seperti ini, bukan? Di bawah jubah hitam, tatapan Xiao Yan menatap tajam ke potongan kain kuno itu. Jika bukan karena wajahnya ditutupi oleh bayangan dupeng, kemungkinan besar siapapun bisa melihat hanya dengan melihat wajahnya bahwa dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kegelisahan di dalam hatinya. Alasannya mengatakan kepadanya bahwa sekarang bukanlah kesempatan terbaik untuk menyatakan harga. Jika tindakannya menarik keraguan dan perhatian dari faksi yang sangat besar di depan, kemungkinan besar hal itu akan berakhir di tangan orang lain. Setidaknya, Xiao Yan dengan jelas tahu, di dalam hatinya bahwa tidak mungkin baginya, untuk melawan faksi itu dengan kekayaannya saat ini. Pelelang berambut putih tidak bisa membantu, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya, saat dia menatap tempat lelang yang sunyi, dan tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hatinya, dia berulang kali memfitnah orang-orang yang mengevaluasi harganya. Meskipun potongan kain ini berasal dari zaman kuno, bagaimanapun juga, hanya dalam keadaan terfragmentasi. Selain itu, informasi yang terungkap di dalamnya jelas tidak cukup untuk membiarkan seseorang mengidentifikasi dengan tepat apa yang disembunyikannya. Di bawah situasi ini dengan banyak hal yang tidak diketahui, bahkan dia sendiri tidak memiliki banyak kepercayaan bahwa itu bisa berhasil dilelang dengan harga 100.000. Keheningan di tempat pelelangan berlanjut selama 5 menit ketika juru lelang akhirnya menghela nafas. Dia baru saja akan mengumumkan bahwa waktu pelelangan telah habis dan telah jatuh, ketika sebuah suara terdengar tiba-tiba, menyebabkan dia menghela nafas lega. 110.000. Suara samar memecah keheningan di dalam tempat pelelangan. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah suara itu sebelum akhirnya berhenti di tubuh sosok berjubah hitam di dekat barisan depan. Beberapa gumaman terdengar, apakah ada yang salah dengan pikiran orang itu? Menghabiskan 110.000 untuk membeli barang rusak yang kegunaannya tidak diketahui. Tidak hanya kerumunan manusia di belakang,
Tetapi juga beberapa faksi di depan melemparkan pandangan yang agak aneh ke arah Xiao Yan, yang tubuhnya terbungkus jubah hitam. Pemimpin sekte junior dari sekte darah memiringkan kepalanya ke arah Xiao Yan. Alisnya tanpa sadar sedikit berkerut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya terus memiliki perasaan yang sangat berhati-hati terhadap orang misterius ini. Sekarang dia melihatnya benar-benar mengeluarkan tawaran untuk pertama kalinya, sulit untuk mengatakan apakah ada gunanya fragmen peta kuno. Perasaan aneh menyelimuti hatinya, yang tidak bisa dilepaskan. Fan Ling menggelengkan kepalanya, dia merenung sejenak sebelum menyempitkan matanya. Matanya berkedip saat dia menatap potongan kain kuno yang sedikit berayun di tangan juru lelang. Juru lelang di platform kristal juga diam-diam menghela napas ketika dia mendengar seseorang akhirnya mengajukan tawaran. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum saat berbicara ke arah Xiao Yan berada. Tuan ini telah menawar 110.000. Apakah ada orang yang ingin menaikkan harga? Tak terhitung banyaknya orang memutar mata mereka ketika mereka mendengar kata-kata juru lelang. Apa dia benar-benar mengira ada begitu banyak idiot di dunia ini? Juru lelang juga tahu dengan jelas bahwa pertanyaan ini berlebihan. Dia tersenyum canggung untuk beberapa saat sebelum menghancurkan palu lelang di tangannya. Tunggu, suara sedingin es tiba-tiba terdengar, menyebabkan palu lelang di tangan juru lelang menjadi kaku. Tatapan tidak pasti mengikuti sumber suara dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Ling, perlahan berdiri. Dia segera terkejut saat dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin sekte junior, kamu adalah..." Fan Ling mengabaikannya. Di bawah tatapan semua orang, dia membalikkan tubuhnya dan menggunakan tatapannya yang gelap dan dingin untuk melihat orang berjubah hitam yang duduk di kursi tanpa bergerak. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata, "Tidak ada. Hanya saja saya tiba-tiba sedikit tertarik dengan hal ini." 130.000. Di bawah jubah hitam, tatapan yang awalnya sedikit bersemangat tiba-tiba menjadi tajam. Tinju di bawah jubah itu terkepal erat. Jubah hitam itu sedikit bergetar saat tatapan Xiao Yan melewati topi itu dan menatap tajam ke arah pemuda berwajah pucat itu. Douki yang samar tanpa sadar mulai melonjak ke depan dalam jalur kinya seperti danau yang menderu. Jangan gelisah, tidak akan menguntungkan bagimu untuk menjadi berantakan sekarang. Saat Douki di tubuhnya secara tidak sengaja akan menyembur keluar, teriakan lembut Yao Lao membangunkan Xiao Yan dari amukannya seperti guntur selama musim semi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Di mata banyak orang, Xiao Yan tampak malas bersandar di sandaran kursi yang empuk. Suaranya acuh tak acuh, seolah-olah dia bertengkar dengan sembarangan dengan seseorang karena dia terusik. 150.000. Kenaikan harga Xiao Yan menyebabkan Fan Ling mengangkat alisnya. Di dalam tempat pelelangan ini, selain orang-orang yang memiliki faksi kuat di belakang mereka, Xiao Yan adalah satu-satunya ranger pertama yang berani bersaing secara terbuka dengannya. 200.000. Pemimpin sekte junior dari sekte darah ini menatap Xiao Yan lama sekali sebelum melambaikan tangannya. Dia menambahkan 50.000 lagi untuk harga. Pemimpin sekte junior, melihat tindakan Fan Ling, lelaki tua di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Sebelumnya, masih bisa dimengerti jika mereka menghabiskan banyak uang selama pelelangan untuk teknik Flying Dough. Namun, sekarang Fan Ling menghabiskan sejumlah uang yang tidak perlu untuk bertarung dengan seseorang. Ini benar-benar tidak cocok dengan karakter lama Fan Ling. Duduk, ekspresi Fan Ling menjadi dingin. Dia dengan dingin berteriak pada lelaki tua itu dan permusuhan yang melintas di wajahnya menyebabkan lelaki tua itu merasakan dingin di hatinya. Dia hanya bisa mundur. Kompetisi penawaran, yang muncul dengan cara yang membingungkan, segera menyebabkan tatapan di seluruh rumah lelang menjadi tertegun. Tak satu pun dari mereka yang tahu betapa gila yang ditunjukkan oleh pemimpin sekte junior ini. Dia sebenarnya tiba-tiba menggunakan uangnya untuk bertarung dengan orang asing secara acak. Hal semacam ini, yang melukai orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri, sungguh eksotis. Tentu saja, selain orang-orang ini yang benar-benar bingung di tempat pelelangan, juru lelang di platform kristal membuka mulutnya dan tersenyum. Ia tidak menyangka bahwa benda yang selama ini dianggap tidak banyak berguna ini justru menyebabkan dua orang bersaing memperebutkannya.
Selain itu, salah satunya adalah pemimpin sekte junior yang kaya dan kuat dari sekte darah. Tangan Xiao Yan dengan lembut gemetar di lengan bajunya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Jangan terus bersaing dengannya. Jika kita melanjutkan dengan cara ini, faksi lain mungkin akan melihat beberapa petunjuk. Saat ini, Fan Ling ini harus menaikkan harga untuk menyelidiki Anda karena beberapa keraguan. Namun, jika Anda terus bertarung dengannya, Anda mungkin akan mengungkap beberapa nilai dari fragmen peta misterius tersebut. Ketika saatnya tiba, akan sangat sulit untuk memastikan bahwa faksi lain tidak akan bergabung. Dengan kemampuan finansial Anda saat ini, Anda tidak dapat bersaing dengan mereka yang telah mengumpulkan kekayaan mereka selama bertahun-tahun. Suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar tepat saat hati Xiao Yan yang tidak menyerah telah berencana untuk sekali lagi menaikkan harganya. Lalu apa yang kita lakukan? Jangan bilang kita harus membiarkan pecahan peta ini lolos tepat di depan mataku. Xiao Yan menggertakkan giginya saat dia menjawab. Kita pasti harus mendapatkan Purifying Lotus Demon Flame. Oleh karena itu, kami harus mengumpulkan peta-peta ini sepenuhnya. Namun, kami tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari apapun yang terkait dengan Purifying Lotus Demon Flame. Oleh karena itu, fragmen peta ini sebaiknya tidak terlalu menarik perhatian publik. Jika tidak, seseorang tidak dapat memastikan bahwa itu tidak akan dikenali oleh orang yang sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Padahal gambar di peta hanya separuh. Jika mencapai titik itu, akan ada masalah besar, kata Yao Lao perlahan. Guru, maksudmu kita harus membiarkan Fan Ling mengambil peta itu? Xiao Yan berkata dengan cemberut. Karena dia menginginkannya, mari kita berikan sementara itu padanya. Namun, saya juga telah mengatakan bahwa hal itu pasti menjadi milik kita. Suara Yao Lao agak sedingin es. Guru sedang berpikir untuk mengambil tindakan setelah lelang untuk merebutnya. Pemahaman yang padat melintas di murid-murid hitam itu saat Xiao Yan berbisik di dalam hatinya. Seperti yang Anda katakan, kita harus mendapatkan fragmen peta itu dengan cara apapun. Meskipun dia adalah yang disebut pemimpin sekte junior dari sekte darah, kami juga tidak perlu ragu-ragu. Yao Lao tertawa dingin. Karena orang ini menginginkannya, mari kita berikan padanya dulu. Jangan terlalu memperhatikan hal ini agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia diam-diam mengangguk dan dengan paksa menekan pikiran yang berputar dan bergelombang di dalam hatinya. Tatapan gelap dan padat di bawah Dupeng melirik Fan Ling sementara tubuhnya menyusut ke kursinya. Dia tidak membuka mulutnya lagi. Melihat tindakan Xiao Yan ini, alis Fan Ling langsung berkerut. Apakah dia salah merasakan? Orang ini bertindak secara acak saat dia menawar barang ini. Saat pikiran ini melintas di benaknya, ekspresi Fan Ling juga menjadi agak jelek. Tatapan sekitarnya, yang menembaki dia seperti mereka sedang menonton orang gila idiot, menyebabkan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia mendengus dingin, berbalik dan duduk kembali di kursinya. Wajahnya begitu muram hingga menakutkan. Hehehe, pemimpin sekte junior Fan Ling telah menawar 200.000 koin emas untuk pecahan peta ini. Apakah ada orang yang ingin menaikkan tawaran? Juru lelang tersenyum ketika dia bertanya kepada orang banyak. Namun, tidak ada orang yang menjawabnya. Oleh karena itu, dia dengan sigap dan tergesa-gesa menghancurkan palu lelang. Tubuh Xiao Yan diam-diam duduk di kursi. Beberapa kelompok barang yang dilelang diubah di atas panggung. Namun, tidak ada satupun yang menarik tatapan Xiao Yan. Pandangannya sebagian terfokus pada punggung Fan Ling. Senyuman lebat dan buas di wajahnya, di bawah jubah hitam, secara bertahap menjadi lebih besar. Fan Ling itu mengira bahwa dengan menawar secara acak dia akan bisa mendapatkan peta harta karun yang sangat berharga. Sayangnya, meskipun dia akhirnya mendapatkan peta harta karun, dia juga mendapatkan izin kematian bersamanya. Xiao Yan harus mendapatkan potongan peta itu, apapun caranya. Tidak peduli kemanapun Fan Ling lari setelah ini, dia akan menerima serangan fatal yang tersembunyi di dalam kegelapan. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.